Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca kisah-kisah orang-orang soleh. Kisah ke-48. Abu Umar Damissogi rahmatullahi bercerita, kami pernah melakukan perjalanan menuju Mekah Mukarramah bersama Abu Abdillah bin Jala rahmatullahi. Selama beberapa hari kami berjalan tanpa makan sesuatu pun. Kami bertemu dengan seorang wanita bersama seekor kambingnya. Lalu terpikir oleh kami untuk membeli kambing tersebut, lalu memasaknya, sehingga bertanya kepada wanita itu, berapa harga kambing ini? Wanita itu menjawab, 50 dirham. Ketika kami menawarnya, ia berkata, kalian dapat membayar seharga 5 dirham. Maka kami menyahut, apakah engkau mengejek kami? Katakan kepada kami berapa harga yang sebenarnya. Wanita itu berkata, demi Allah, saya tidak bermaksud mengejek kalian. Tadi kalian meminta kebaikan saya. Sebenarnya saya ingin menghadiahkan kambing ini kepada kalian. Akan tetapi saya membutuhkan uang sebanyak 5 dirham untuk keperluan saya. Dengan adanya kejadian ini, Ibnu Jala rahmatullahi bertanya kepada kami, berapa dirham semuanya yang kalian miliki? Setelah kami mengumpulkan semuanya berjumlah 600 dirham, Ibnu Jala rahmatullahi berkata, berikanlah semua uang ini kepadanya dan biarkan kambing itu tetap menjadi miliknya. Kami pun memberikan semua dirham itu kepadanya. Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan kami berlangsung dengan sangat mudah. Musamirat. Allahu Akbar. Kisah ke-49. Pada suatu ketika Ibrahim bin Adham rahmatullahi bertanya kepada seseorang, apakah engkau ingin menjadi wali Allah? Ia menjawab, tentu. Ibrahim bin Adham rahmatullahi berkata, janganlah engkau mencintai apapun di dunia dan di akhirat. Janganlah engkau mencintai apapun di dunia dan di akhirat. Dan khususkan dirimu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadaplah sepenuhnya kepadanya. Niscaya dia akan memandangmu dan menjadikanmu sebagai walinya. Di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Dan barang siapa yang mendekati kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Allahu Akbar. Kisah ke-50. Pada suatu hari, seorang laki-laki menghadiahkan uang sebanyak 500 dirham kepada Syekh Junaid Baghdadi rahmatullahi dan memohon agar uang tersebut diserahkan kepada murid-muridnya. Syekh Junaid Baghdadi bertanya, apakah engkau masih memiliki dirham? Orang itu menjawab bahwa ia masih mempunyai banyak dinar, bahwa dirinya masih mempunyai banyak dinar. Syekh Junaid Baghdadi rahmatullahi berkata, apakah engkau sudah puas dengan harta yang engkau miliki, atau engkau masih menginginkan agar hartamu bertambah? Orang tersebut menjawab bahwa dirinya masih menginginkan agar hartanya bertambah.
Syekh Junaid berkata, jika demikian keperluanmu lebih besar daripada keperluan kami. Karena kami tidak mengharap bertambahnya harta benda yang kami miliki di dunia. Sambil berkata demikian, Syekh menolak hadiah tersebut, lalu mengembalikan uang tersebut kepadanya. Raudho. Kisah ke-51. Pada suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu duduk bersama para muridnya. Kemudian datanglah istrinya dan berkata, engkau duduk di sini sedangkan di rumah kita tidak memiliki tepung untuk dimasak. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, wahai wanita hamba Allah, di depan kita terdapat sebuah lembah yang sangat sulit untuk dilalui. Hanya orang-orang yang mempunyai beban sedikit yang dapat melintasinya. Mendengar jawaban tersebut, istrinya merasa puas dan tidak pernah lagi mengeluhkan tentang keperluannya. Allahu Akbar. Pada suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ketika di dunia kita makan, orang-orang kaya juga makan. Mereka memakai pakaian, kita juga memakai pakaian. Orang kaya memiliki kekayaan yang melebihi kebutuhan mereka, dan mereka hanya melihatnya tanpa menggunakannya. Kita juga dapat melihat kekayaan orang lain tanpa menggunakannya. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, akan tetapi mereka dimintai pertanggungjawab, sementara kita dimintai pertanggungjawab karena menyimpan kelebihan harta milik mereka, sedangkan kita bebas dari hisab karena kita tidak memiliki apa-apa. Pada kesempatan yang lain ia berkata, saudara-saudara kita tidak berbuat adil terhadap mereka. Mereka mencintai kita demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka di dunia menjauhi kita. Suatu hari akan segera tiba ketika mereka mengharapkan seperti kita, dan kita tidak berharap dapat seperti mereka. Allahu Akbar. Jadi pada kesempatan yang lain ia berkata, saudara-saudara kita tidak berbuat adil terhadap mereka. Mereka mencintai kita demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka di dunia menjauhi kita. Suatu hari akan segera tiba ketika mereka mengharapkan seperti kita, dan kita tidak berharap dapat seperti mereka. Raudho. Kisah ke panjang ya mah. Subhanallah bihamdi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang juhud terhadap dunia